Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, di pertemuan pertama ini, kita belajar tentang teks deskripsi. Kompetensi dasar. Teks ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, dan lain-lainnya. Materi ini ada di buku paket halaman 1 sampai dengan halaman 11. Ibu harap kalian bisa dan mau membuka buku paketnya. Ambil dulu ya buku paketnya. Silakan kamu ambil. Kita lanjut anak-anak ya. Teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah bentuk teks atau bacaan yang berisi gambaran tentang suatu objek. Objeknya apa saja ini? Bermacam-macam. Bisa buah, bisa tempat wisata, bisa peristiwa, dan lain-lain. Nah, tujuan dari teks deskripsi ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek dengan cara memerinci objeknya. Jadi apa sih tujuannya teks deskripsi ini dibuat? Ya tadi untuk menggambarkan kepada seseorang. Misalnya kita mau menggambarkan objek yang gampang ya, misalnya buah durian. Kita gambarkan, bukan kita ceritakan ya, kita gambarkan dalam bentuk kata-kata. Kita gambarkan buah durian itu, kita rinci. Kulitnya bagaimana? Warnanya apa? Rasanya apa? Dan lain-lainnya. Kita rinci sampai orang jelas tentang buah durian itu. Oke. Ciri-ciri teks deskripsi ada beberapa. Yang pertama, ciri-cirinya. Isi teks itu menggambarkan, bukan menceritakan ya. Isinya menggambarkan objek dengan jelas. Bisa menggunakan indera kita. Misalnya kita gambarkan tentang tadi buah durian, kita lihat pakai mata, kita cium pakai hidung, kita raba pakai tangan, kita lihat bentuknya bagaimana, warnanya apa, kita cium, baunya bagaimana, isinya, kita raba, kulitnya kayak mana, halus atau enggak ya. Nah, contohnya begitu. Yang kedua, tadi berhubungan dengan pertama, menjelaskan, memerinci objeknya itu, dari warnanya, ukurannya, bentuk, dan lain-lainnya. Contoh lain, kalau kamu ingin mendeskripsikan tentang kucing kamu. Kucingmu itu pasti berbeda dengan kucing teman-temanmu yang lain. Jelaskan bagaimana, warnanya bagaimana, bulunya bagaimana, mengeongnya bagaimana, kelakuannya bagaimana. Nanti orang bisa membayangkan, setelah kita gambarkan, orang bisa membayangkan, ternyata durian begitu ya, beda sama rambutan atau nangka. Atau kucing kamu itu bagus banget ya, nggak kecil tapi dia gemuk. Kalau gambaran gemuk ya, dengan deskripsi itu orang bisa dari ciri-cirinya itu bisa mengenali maksudmu apa, seperti apa yang kamu gambarkan. Berikut di dalam teks deskripsi itu juga ada majas. Tujuannya untuk memperjelas gambaran yang kamu sampaikan di dalam teks tersebut. Contohnya tuh kalau menggambarkan tentang suasana pantai misalnya. Gambarkan indahnya kayak apa, sejuknya seperti apa. Nah, ini contohnya ada nih, majas. Ada majas personifikasi, ada metafora. Contoh majas personifikasi.
Apa sih personifikasi itu? Personifikasi atau majas ini mengandung makna kias, bukan makna sebenarnya. Nah, personifikasi ini majas yang di dalamnya ada perbandingan atau perumpamaan benda mati seolah-olah hidup kayak manusia. Nih contohnya nih, ombak berkejaran di tepi pantai. Kan yang bisa kejar-kejaran bukan ombak ya, tapi makhluk hidup. Siapa? Manusia. Nah, ombak diumpamakan seperti manusia, dia bisa berkejar-kejaran. Itu contoh majas personifikasi. Nanti di buku paket bisa kamu baca ya, personifikasi, metafora, dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi, buka buku paketmu, baca contohnya, personifikasi ya betul majasnya. Lalu baca juga contoh teks deskripsi. Insya Allah kalau kamu baca dengan cermat akan berhasil. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.